Partai Nasdem baper nggak sih Bang Taslim? Jangan diladenin Bang. Kalau ada hal-hal seperti itu hal yang wajar. Pimpinan yang digambarkan Dedi tadi sudah dicontohkan oleh Anies. Apapun perlakuan terhadap beliau, beliau tidak pernah ngomong. Tanggal 3 Oktober, dalam sambutannya Pak Surya, dia mengatakan kita menempuh jalan yang berliku dan tidak biasa. Saya salah seorang dari beberapa teman yang mendampingi Pak Anies, mulai dari Aceh sampai Papua. Benar kata Dedi, tantangan banyak. Kalau mau jadi pimpinan harus terima tantangan dan itu biasa saja. Biasa saja. Kami juga tidak pernah mengeluh. Bahkan di salah satu media saya mengatakan gangguan yang kami hadapi, walaupun sebenarnya kami bisa deteksi dugaan kami bisa menduga itu siapa, kami anggap aja sebagai vitamin tambahan. Kalau mau jadi pimpinan ya memang harus berani menerima risiko itu dan itu biasa saja. Biasa saja dan ini kita hadir di sini juga bagian dari penerimaan kita terhadap tantangan itu biasa saja. Jadi tidak ada yang luar biasa. Memang benar pimpinan ya kalau mau jadi pemimpin jangankan lurah. Sekarang ketua RT pun berkampanye dan banyak sekali yang kalau mau diduga hoax ya hoax. Tapi ya apa itu cara kita? Apa itu cara kita menyelesaikan persoalan? Melaporkan ke polisi. Saya sudah hampir 30 tahun jadi lawyer. Banyak cara lain. Biar rakyat menilai. Biar rakyat yang memberi penilaian siapa pemimpin, siapa yang tidak. Tidak semua. Sebentar, tidak semua hal-hal yang tersakiti kepada kita harus balas. Tidak apa-apa. Biar saja sejarah yang akan buktikan. Ya, baik. Sebaiknya perspektif kita, paradigma berpikir kita itu kita geser ya. Ini bukan soal Pak Anies dijegal, dihambat-hambat. Saya hanya menjawab pertanyaan moderator. Tapi ini lebih kepada soal pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi kepada publik itu utuh atau tidak. Makanya dari tadi saya bingung juga. Kenapa? Karena seharusnya sesuai dengan statement Pak Anies yang beliau harus buktikan. Yaitu apa? Lihat rekam jejak. Kalau memang Pak Anies mau masyarakat, publik melihat rekam jejak Pak Anies. Seharusnya Pak Anies say something about this thing. Seharusnya Pak Anies jelas-jelasan bilang enggak itu hoax. Kalau rekam jejak Pak Anies itu bisa dilihat gampang. Sejak beliau lahir sampai sekarang beliau ada di Indonesia kita bisa lihat. Itu dia. Ini kan adalah bagian. Ini kan adalah bagian dari jadi tidak masyarakat. Ini adalah bagian dari publik untuk menilai benar. Apakah Pak Anies itu adalah orang yang memegang janji. Apakah Pak Anies itu orang yang memegang utang dengan janji itu magnitudenya sama? Iya jelas beliau yang memegang janji tapi ini sekarang Pak Anies ya. Anda menyimpulkan sesuatu yang masih asumsi. Seperti sewaktu masih menjadi gubernur DKI. Andre sendiri masih ragu Anda sudah menyimpulkan. Saya lihat Pak Anies ini kalau ada isu-isu populer beliau maju paling depan selalu begitu. Tapi kalau ada isu nggak populer biasanya Pak Anies ini ngumpet di balik ketiak Pak Wagub, Pak Riza ya. Pak Riza, nah ini sepertinya keulang lagi. Kalau memang betul ini adalah berita bohong. Kalau mau tahu kinerja Anies baca LPJ-nya. Kita selesaikan dulu, kita selesaikan dulu. Oke, ini tadi juga Bang Gez ini menyatakan dengan sangat yakin ya bahwa Pak Anies itu telah menunaikan, menepati semua janjinya ya. Ini saya membawa sedikit saja. Tanah Merah, Kampung Akuarium. Ya. Kita selesaikan tapi begini, saya sekarang membawa data. Ini kan kawan-kawan mahasiswa ini adalah orang-orang yang rasional. Pasti kawan-kawan percaya dengan data yang valid. Ya, saya ingat sekali pada saat Pak Anies dulu kampanye ya, dia bilang dia ingin membangun rumah DP 0 ya. Dengan konsep yang dari A sampai Z, peruntukannya adalah untuk warga miskin ya. Dan itu disebutkan sama beliau itu 2 kali. Bahkan yang kedua beliau bilang kasihan sekali rakyat begitu miskin, udah miskin disuruh sewa. Kurang lebih seperti itu ya. Perlu gedung kantor bikin. Iya. Nah, definisi miskin ya. Kalau kita merujuk kepada data BPS itu adalah orang yang berpendapatan 500 ribuan pada 2017 pada saat Pak Anies dilantik per kapita. Artinya kalau dia sekeluarga itu ada 5 orang berarti 500 ribuan kali 5, kurang lebih kayak begitu ya. Nyatanya kalau 5 orang berarti 2,5 ya. Nah nyatanya rumah DP 0 itu ya rentan pendapatan yang eligible atau yang layak untuk mengakses program rumah DP 0 itu syarat paling bawahnya itu 4 juta gitu. Dan waktu itu syarat paling tingginya 7 kemudian karena nggak laku dinaikin jadi
apa namanya 14 juta. Jadi kayak begini, dalam hal itu aja Pak Anies sebenarnya sudah berbohong, sudah nggak menepati janjinya. Nah ini yang menarik nih ya. Anies Sandi pada saat itu ya? Pada saat berjanji ya, tapi yang mengatakan bahwa rumah DP 0 itu untuk orang miskin sebanyak 2 kali itu adalah Pak Anies. Nah yang menarik adalah kayak gini, jadi target semula itu dipatok di RPJMD itu adalah 332 ribu unit ya. Belakangan tahun 2022 ya karena nggak laku disunat menjadi 10 ribu unit ya. Itu pun juga gagal ya karena pada September 2022 tercatat cuma 2.332 rusunami yang telah dibangun. Atau hanya 1% dari target awal. Artinya apa? Sejak awal komitmen ini untuk warga miskin sudah bohong, realisasinya pun gagal. Jadi saya meragukan kredibilitas ucapan dari Bang Geis tadi. Silakan. Terima kasih. Enaknya kalau mendukung Anies. Sebentar Bang Geis, kalau saya paling terganggu yang reklamasi itu bos. Karena itulah salah satu isu yang mempersatukan kalangan aktivis pada waktu itu ya. Karena menyangkut reklamasi. Torak reklamasi dan itu sangat gamblang berkali-kali. Tapi kalau sekarang kita terbang di atas Jakarta, Pulau Reklamasi itu udah indah banget. Jambatannya nyambung. Ini ya kalau saya sih itu yang paling Poin penting. tambahan ya, Bang Deddy ya. Bang Geis. Oke, reklamasi dulu ya. Tolong buka 23 janji kampanye Anies. Tidak ada pernyataan bahwa reklamasi yang sudah jadi dibongkar, nggak ada. Yang ada adalah stop reklamasi, pulau-pulau yang sudah jadi dimanfaatkan untuk publik. Itu tertulis di 23 janji kampanye. Jadi itu clear. Dibuka saja, sekarang Anda buka Google, 23 janji kampanye. Di lain yang tertulis, bisa buka YouTube. Ya, stop, tolak reklamasi, flyernya berterbangan di seluruh Jakarta. Ini bicara pulau yang sudah dan untuk publik. Sekarang mari kita pergi, lihat. Benarkah tidak ada pulau bertambah? Gak ada. Sebenarnya. Benar, artinya stop dari ketika itu di stop. 13 pulau tidak bertambah. Tapi gini, posisinya pada saat ntar dulu. Posisi pada saat sebelum dia menang pemilu, tidak ada ke 1 sentimeter pun bertambah itu tanah. Satu. Yang kedua, benarkah itu untuk kepentingan publik? Udah nanyanya? Belum? Udah itu aja. Ya. Pada saat pulau itu dibangun, jangankan kita, wartawan di Wiwan tidak bisa masuk. Diusir dan dikejar-kejar. Tapi sekarang seluruh orang bisa masuk. Kita menjadi warga negara kelas 2 di Republik ini. Dan hari ini nggak nyambung Bang. Pertanyaan saya tadi apakah setelah Anies gubernur tidak ada nambah 1 cm pun 13 pulau? Saya jawab tidak ada. Yang benar. Makanya dengarkan 1 cm pun gak ada saya nambah. Saya bicara sekarang. Satu gayung pun tidak ada tanah nambah. Saya kasih tahu. Waktu itu belum jadi, itu belum rata tanah. Dengar dulu. Tembok belum ada. Jangan bohong depan publik lah. Bang, dengar dulu. Bang. Kak, tadi sudah saya bilang ya bahwa ucapan Bang Geis itu patut kita ragukan kredibilitasnya. Sebentar. Pernah beliau katakan, katanya begini ya, di acara ini. Di acara Bos. 3 tahun lalu aja sebelum pandemi, saya pergi ke sana, itu truk tiap hari bawa tanah. Jadi kalau dibilang gak ada nambah 1 meter, beliau ini juga pernah bilang kayak gini. Tinggi permukaan tanah di Jakarta sudah lebih baik, katanya sudah. Pernah juga bilang kayak begitu. Nyatanya BPPT pada 2021 itu mengatakan permukaan tanah di DKI itu amblas antara 6 sampai 11 cm. Benar. Anda jangan ngawur. Bang Geis sama Bang Anies juga ingin komentar sepertinya, tapi sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, kita harus jeda dulu pemirsa.